Selamat datang kembali di kelas matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Oke, yuk kita simak sama-sama. Dalam bilangan pecahan ada 5 hal yang akan kita pahami. Yang pertama menyatakan bilangan pecahan, yang kedua pecahan senilai, yang ketiga bagaimana kita menyederhanakan pecahan, kemudian apa saja jenis-jenis pecahan dan bagaimana mengubah pecahan. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menyatakan bilangan pecahan. Nah, di sini ada 3 buah bangun datar. Ini ada segi 4, persegi panjang, dan lingkaran. Oke, ini segi 4 ada 4 bagian. Yang satu dibayang, diarsir. Nah, luas bayangan ini, luas daerah bayangan ini adalah 1/4 bagian. Karena dia ada 4 ya, jadi ini 1/4 bagian. Yang kedua, ini ada persegi panjang, dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 bagian. Karena ada 2 daerah berbayang, berarti luasnya adalah 2/6 bagian. Kemudian lingkaran ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian dan 2 daerah berbayang. Nah, luasnya daerah berbayang ini adalah 2/5 bagian. Oke, nah jadi 1/4, 2/6, 2/5 itu namanya adalah bilangan pecahan. Cara bacanya gimana? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan. 1/4, 2/6, 2/5 gitu ya. Oke, untuk 1, bilangan yang di atas ini 1, 2, 2 ini adalah namanya pembilang. Sedangkan yang di bawah bilangan 4, 6, 5 ini namanya adalah penyebut. Jadi ini pembilang dan penyebut ini merupakan bilangan bulat. Oke, jadi kita simpulkan bahwa bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Tahu bilangan bulat ya? Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi B ini yang di bawah ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Ya, sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu pecahan senilai. Kita lihat pecahan senilai. Nah, ini adalah ada segi 4. Yang ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi ini 1/2 bagian. Yang ini tadi dibagi 2, sekarang yang ini dibagi 4. Sama ya, ini dibagi 4 di sini. Garis. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menjadi 4 bagian. Yang diarsir tetap jadi 2 ya, karena yang ini begini ya, sama ya ini. Oke, ini jadinya adalah 2/4. Ini senilai. Nah, ini senilai. Oke, ini masih sama dengan ini. Luasnya seluruhnya masih sama, hanya saja ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang diarsir segini, sama ya, yang diarsir segini, separohnya ini. Jadi ini adalah 3/6 bagian. Nah, yang ini juga sama. Lihat, ini sama ya. Besar luas yang ini sama dengan yang sama. Nah, ini namanya adalah senilai. Oke. Dan yang lingkaran. Yang lingkaran ini dibagi menjadi 4. Luasnya 1/4 bagian. 1/4 ya, atau 1/4. Nah, luas yang ini dibagi lagi menjadi 8 bagian lingkarannya, tapi luasnya masih sama ini dengan ini, masih sama kan ya? Oke, jadi ini adalah senilai dengan ini, walaupun ini pecahannya menjadi 2/8, tapi tetap sama-sama senilai. Yang ini juga begitu sama ya,
Ini hanya dia dibagi menjadi 16 bagian. Jadinya ada 4/16 bagian. Oke. Nah, apa syarat dua pecahan dikatakan senilai? Coba kita lihat yang ini tadi. 1/2 sama dengan 2/4. 1 dikali 4 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 2 dikali 2. 4 ya. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 2, 4. Oke, ini benar. Sekarang yang ini. 1 dikali 6, 6. 2 dikali 3, 2 kali 3, 6. Ini juga bernilai benar. Jadi kesimpulannya, pecahan A per B sama dengan C per D. Jika, ingat, pecahan A per B sama dengan C per D jika dan hanya jika A dikali D sama dengan B dikali C. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini nggak boleh sama dengan 0. Dan D-nya tidak boleh sama dengan 0. Paham ya? Nah, bagaimana caranya memperoleh pecahan senilai? Coba kita lihat di sini. 1/2 itu pecahan senilainya berapa sih? Ya udah, tinggal dikali 1 dikali 2, 2 dikali 2, hasilnya 2/4. 1/3 pecahan senilainya berapa sih? Ya, tinggal dikali 1 dikali 2, 2, 3 kali 2, 6. Begitu juga dengan 1/4. Jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama, ya. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, kalau menyederhanakan ini gimana? Ini ada 4/8. 4/8 kalau kita bagi 4-nya dibagi 2, 8-nya dibagi 2, hasilnya 2/4. Ini juga senilai, ya. Ini senilai. Ingat, tetap pembaginya harus juga sama bilangannya, ya. Ini juga sama seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Bukan 0 ya, nggak boleh 0. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu bagaimana menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara berikut. Kita lihat di sini, 4/8. Ini 4/8 masih bisa dibagi. Kalau 4 dibagi 2, hasilnya 2. 8 dibagi 2, hasilnya 4. Bisa ya? Oke. Nah, ini masih bisa sederhana belum? Atau sudah selesai sampai di sini? Oh, ternyata dia masih bisa. Masih bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Nah, hasilnya adalah 1/2. Ini bisa dibagi lagi enggak? Oh, ini sudah nggak bisa dibagi lagi, Bu. Ya udah, berarti cukup sampai di sini. Ini yang paling sederhana. Sekarang 12/54. 12 dan 54 ini bisa dibagi berapa yang sama? Nah, oke, yang paling kecil aja pakai bilangan prima ya. 12 dibagi 2 bisa nggak? 54 bagi 2 bisa nggak? Oh, bisa, ya udah kita eksekusi. 12 bagi 2, 6. 54 bagi 2, 27. Ini masih bisa nggak ya dibagi 2? 6 bagi 2 bisa nggak ya? 6 bagi 2 bisa. Tapi 27 bagi 2 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ya udah, berarti jangan pakai 2 ya. Kita cek lagi, 6 bagi 3. 6 bagi 3 bisa nggak? Bisa. 27 bagi 3 bisa nggak? Oh, bisa. Ya, kita eksekusi kalau bisa. 6 bagi 2 hasilnya 2. 27 bagi, 6 bagi 3 hasilnya 2. 27 bagi 3 hasilnya 9. Setelah sampai sini, ini bisa disederhanakan lagi apa enggak? Kita cek. 2 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 9 bagi 2? Nggak bisa. Ya udah, nggak bisa berarti ya. 2 bagi 3 nggak bisa. Oh, ya udah, berarti ini yang paling sederhana. Oke, jadi kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk yang paling sederhana. Ya, jadi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Pokoknya sampai ketemu pecahan yang paling sederhana.
Perhatikan bentuk pecahan sederhana 1/2, 2/3, 3/8, dan 29. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama, kecuali 1. Jadi suatu pecahan dikatakan bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya ini tidak memiliki faktor yang sama lagi, kecuali 1 ya. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian kita masuk kepada yang keempat, yaitu jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan ini ada 5. Pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa ini pecahan murni ya. Ini ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni nilai pembilangnya kurang dari penyebut. Ini pecahan murni, nilai pembilangnya yang di atas ini itu kurang dari nilai penyebutnya atau lebih kecil nilainya dari penyebutnya. Kalau pecahan tidak murni, dia pembilangnya nilainya lebih besar daripada penyebutnya. Oke. Yang kedua ada pecahan campuran seperti ini. Pecahan campuran bacanya 1, 1/4, 2, 1/3, 3, 2/5 gitu ya. 1/4 ini bagian bilangan, bagian bulat sama dengan 1 dan pecahan murninya 1/4. Oke, ini namanya pecahan campuran. Desimal biasanya ada komanya ya, 0,1, 1,32, bukan 1,32 bacanya ya, tapi 1,32 dan 0,562, bukan 0,562, bukan. Ini bukan ratusan, bukan puluhan, tapi bacanya 0,562. Yang keempat, persen. Persen dilambangkan dengan seperti ini ya, persen. 10% artinya sama dengan 10/100. 15% berarti 15/100. 80%, 80/100. Nah, kalau per mil itu 1000 deh. Jadi 0 ini ada 2 di belakang ini. 10/mil berarti artinya adalah 10/1000. 80/mil, 80/1000. Oke, sampai di sini paham ya? Ini adalah jenis-jenis pecahan. Nah, yang kelima, bagaimana mengubah pecahan? Oke, kita lihat. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Kita lihat di sini nomor 1. Ini ada pecahan biasa, 9/2. 9/2 ini tidak murni pecahannya. Karena dia tidak murni, jadi bisa dijadikan pecahan campuran. 9/2 itu jadikan pecahan campurannya. 9 itu kan 8 tambah 1 ya, per 2. Oke, 8 bagi 2 dapatnya 4 ya. Nah, tambah 1/2. Ini diturunkan saja ke sini. Jadi hasilnya adalah 4 1/2. Untuk mendesimalkannya, kamu tinggal bagi saja 9 dibagi 2. 9 bagi 2 dapatnya 4,5. Atau dengan cara dikali seperti ini juga bisa, menjadikan penyebutnya 10 ya. Ini 2 kan? Nah, jadikan penyebutnya 10. Biar dia jadi 10, maka dikalikan 5 ya. Kalau penyebut dikali 5, yang di atas pembilang juga dikali 5. 2 kali 5 10, 9 kali 5 45. 45 dibagi 10, 4,5 ya. Oke, kemudian menjadikan persen, tinggal dikalikan saja 9 dikali 100% dibagi 2. Dapatnya 450%. Kemudian per mil, ya udah tinggal dikalikan saja 1000, jadi 4500 per mil. Oke, kita lihat yang kedua, 17/4. 17/4 dijadikan pecahan campuran. 17/4 itu 16 tambah 1 ya. 17 itu pembilangnya 16 tambah 1 kan. 16 kan bisa dibagi 4 ya. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Dapatlah dia
1/4. Oke, jadi kok ini bisa ditambah 16 sama 1 Bu gitu ya. Ini cari saja bilangan yang bisa dibagi dengan 4. Karena dia 17, sebelum 17, 16 bisa dibagi 4. Oh ya udah langsung aja gitu ya. Oke. Kemudian jadikan desimalnya gimana? Sama seperti yang pertama, tinggal dibagikan saja. 17 dibagi 4. 17 dibagi 4 dapat 4 ya. 4 dikali 4, 16. Oh ini sudah ada di SD ya. Oke, lanjutkan. Caranya yang kedua bisa juga dengan mengubah 4-nya ini menjadi ratusan, 100. Kalau 10 nggak mungkin, seperti yang pertama tadi dikali 10, karena dia pembilangnya juga kurang dari 10. Tapi yang ini pembilangnya lebih dari 10, ya udah berarti yang bawahnya harus dijadikan 100 gitu ya. Oke, seperti ini ya. Jadinya 4,5. Untuk persen dan promil tinggal dikalikan. Kita lanjutkan. Pada pembagian cara bersusun, jika hasil pembagian antara pembilang dan penyebut berupa bilangan desimal berulang, hasil pembagian tersebut dapat dibulatkan. Nah, untuk desimal ya dapat dibulatkan. Misalkan yang ini tadi. Bulatkan 0,5367 ke perseratusan terdekat sampai 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Sampai 2 angka di belakang koma, berarti sampai sini 53. Karena di sebelahnya angka 3 ini adalah 6, 6 itu lebih dari 5, berarti 3-nya menjadi 4. Jadi dibulatkannya 0,54 ya. Kalau nah kita lihat lagi yang ini. Yang ini 0,761432, panjang banget ya. Ya udah kita bulatkan aja, nggak usah panjang-panjang. Dibulatkan menjadi, di sini dia mintanya sampai 3 desimal. 3 desimal berarti 3 angka setelah koma. Sampai 761. Nah, karena setelah angka 1 ini ada 4, 4 ini kurang dari 5, berarti satunya tetap 1. Jadi kalau dia bilangan setelahnya itu lebih dari 5, nah yang ini ditambah 1 gitu ya. Tapi kalau ininya kurang dari 5, ya udah berarti tetap bilangan itu. Jadilah pembulatannya 0,761. Sampai di sini paham? Bisa kita lanjutkan ya. Kedua, kita bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita lihat lagi. Ini contohnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2/3/4. Caranya, tinggal 2 dikali 4, 8 ditambah 3. 8 tambah 3, 11. Betul, 11. Jadi, dapatnya 11/4 gitu ya. Saya ulangi. Nah, kita lihat yang ini aja. 3/25 dijadikan pecahan campuran. 3 dikali 5, 15. 15 tambah 2, 17. Jadi hasilnya 17/5. Oke, 17/5 ya. Lalu yang ketiga, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Oke, ini desimal 0,25 dijadikan pecahan biasa karena ada 2 angka di belakang koma, berarti diubah menjadi pecahan 25/100 ya. Karena dia ada 2 angka. Kalau 3 angka pernya 1000. Kalau 4 angka per 10.000 gitu ya. Jadi ini 25/100. Ini kita sederhanakan. Ini kan banyak banget ya. Kita sederhanakan. Nah, 25 bisa dibagi 25. 100 juga bisa dibagi 25, jadi hasilnya 1/4. Jadi pecahan desimal 0,25 itu sama dengan 1/4. Kita lihat lagi, 2,6, 6-nya 1 aja. Di belakang koma ini cuma ada 1 angka, berarti penyebutnya 10 ya. Kalau ini tadi kan di belakang komanya 2 ya, berarti dia plus 100. 2,6 berarti 26 dibagi 10. 26 dibagi 10, kita sederhanakan dulu, dibagi 2 bisa nggak? Ya Allah bisa. Ya udah kita lanjutkan.
13/5. 13/5 ini bisa disederhanakan lagi nggak? Ada nggak 13 dibagi 5 ya? Atau 13 bagi 2 nggak bisa? Oh, ini ternyata bilangan prima sudah. Berarti tidak bisa disederhanakan lagi, tapi bisa diubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya seperti ini. 13 bagi 5 itu dapat 2. 2 kali 5 10 kan ya? Sisanya 3 kan? Ya udah 2 3/5. Jadi 2,6 sama dengan 2 3/5. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Di sini ada 5%, berarti 5/100. Kita sederhanakan, dibagi 5, 5 bagi 5, 100 bagi 5, 1/20. Nah, ini sudah jadi pecahan biasa ya, gampang ya. Kita lihat lagi yang kedua, 64%, 64/100. Ini juga kita sederhanakan dulu, dibagi 4 bisa. Nah, ini hasilnya 16/25. Ini juga sama ya, sama seperti itu. Oke. Kemudian untuk per mil berarti dibagi penyebutnya 1000 ya. Kalau per mil 25 per mil berarti 25/1000. Ini juga sama. Ini disederhanakan dulu. Sudah tadi ya kita cara menyederhanakannya. Nanti hasilnya sudah seperti ini. Ini dibagi 25, hasilnya dapat 1/40. Yang ini bisa dibagi 5, hasilnya 27/200. Nah, dan ini dibagi 8. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lihat contoh soal. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng itu disebut diambil Amir 16 butir, Doni 12. Dan sisanya Rio. Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Oke, kita lihat tadi di kantong itu isinya 50 kelerengnya. Bayangin ya, ada kelereng di dalam kantong 50. Coba bayangin. Sudah ya, sudah bayang. Lalu si Amir mengambil 16. Oke, berkurang ya isi kelerengnya. Lalu Doni ngambil lagi 12. Sudah berkurang lagi tuh. Ya udah kita kurangin 50 dikurang 16 dikurang 12. Sisanya 22 di dalam itu kan. Nah, sisanya ini diambil oleh Rio. Nah, berapa persennya? Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Kita buat dulu pecahannya. Diambil Rio 22 dari 50 butir. Jadi bagiannya Rio adalah 22/50. Ini kita kali 100%. Ini bisa disederhanakan dulu. Ya, 50 bagi 50 dapat 1, 100 bagi 50 dapat 2 ya. Ini dieliminasi. Jadi 22 dikali 2. 22 kali 2, 44%. Jadi persentase kelereng Rio adalah 44%. Paham ya?